hypervisor ya. Nah, kemudian di atas hypervisor itu ya kita bisa memasang beberapa virtual mesin ya. Nah, kemudian di beberapa virtual mesin itu kita bisa pasang eh, operating system sendiri-sendiri ya. Nah, sehingga satu mesin bisa kita dalam tanda petik ya bagi-bagi ya atau iris-iris gitu ya, kita slice menjadi beberapa mesin virtual yang masing-masing mesin virtual ini terisolir ya. Terisolir masing-masing bisa kita pandang sebagai komputer yang terpisah. Di sana kita bisa install sistem operasi dan juga program-program lainnya yang kita perlukan ya. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya apa namanya? Kita akan melihat teknologi lainnya ya atau pendekatan lainnya yang agak mirip gitu ya dengan pendekatan virtualisasi yang kemarin kita bahas ya atau virtual mesin yang kita bahas ya. Nah, jadi sebetulnya tujuannya sama seperti yang kemarin ya. Jadi virtualisasi juga ya. Yang akan kita bahas sekarang virtualisasi juga, tetapi dalam bentuk yang lebih ringan ya, yang lebih ringan. Nah, ini disebut sebagai kontainer ya. Oke, ya. Nah, jadi kira-kira apa yang akan coba kita bahas sekarang ya, kira-kira adalah ini ya. Jadi seperti biasa kita akan melihat ya latar belakang ya. Jadi motivasi ya. Nah, ini harapannya memberikan gambaran mengapa sih kontainer ini sifatnya urgent ya atau memang dibutuhkan ya teknologi kontainer ini ya. Nah, kemudian kontainer ini apa sih hubungannya dengan cloud computing ya? Kalau kemarin kan virtualisasi dalam bentuk virtual mesin juga sudah digambarkan ya perannya di dalam cloud computing seperti apa ya. Nah, kemudian berikutnya adalah perbandingan antara dedicated mesin atau mesin tunggal yang kita operasikan versus virtual mesin yang kita pelajari kemarin versus container ya yang akan coba kita lihat sekarang. Dan yang terakhir adalah kita melihat salah satu teknologi atau implementasi dari kontainer yang saat ini banyak digunakan, yakni Docker ya. Saya yakin rekan-rekan semua sering mendengar ini ya, sering mendengar nama ini ya saat ini Docker ya. Baik, jadi seperti biasa ya kuliah kita sifatnya interaktif ya. Walaupun nanti saya akan memaparkan eh, presentasi materi ya, namun nanti jika ada yang perlu ditanyakan ya, lalu diulang jika ada yang kurang memahami atau ada yang salah mau mengoreksi silakan ya atau mau memberikan opini silakan ya. Jadi silakan ya di tengah-tengah pemaparan boleh diinterupsi ya. Saya silakan untuk diinterupsi ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya motivasinya dulu ya. Nah, nah ini kita diskusi aja dulu barangkali ya. Nah, jadi ini ada meme ya, ada meme seperti ini ya. Silakan diamati ya. Terus saya minta pendapatnya dari rekan-rekan yang ada di sini ya. Kira-kira maksudnya apa nih? Silakan ada yang mau memaparkan pendapat ya. Jadi ini ya ada apa namanya ya masalah yang terkenal dengan nama ini nih ya. It works on my machine ya. Silakan ada yang mau apa sih namanya memberikan pendapat tentang meme ini. Oke, siapa ya? Kita panggil Joshua ya. Joshua AV Panggabean hadir. Hadir, Pak. Nah, oke, minta pendapatnya nih Joshua nih ya. Ini maksud meme ini apa? Barangkali pernah dengar. Gimana? Menurut saya, Pak, itu
hidup itu kayak hidup itu tercipta dari sebuah mesin gitu, Pak. Oke, maksudnya apa nih? Mesin di sini apa maksudnya? Mesin itu kan Ya, dia itu bisa melakukan apa saja itu, Pak. oke, baik. Mesin ini maksudnya alat apa nih, Joshua nih? Em, Mungkin Pak seperti perangkat dalam komputer atau mesin motor dan lain-lain, Pak. Oke, baik. Nah, jadi saya spesifikkan ya, mesin di sini maksudnya adalah komputer ya. Jadi konteksnya mesin ini adalah komputer ya, atau laptop ya, atau server ya. Baik, terima kasih ya Joshua. Baik, dari yang lain silakan ya. Ini biasanya yang eh, pernah membuat program ya, membuat program misalnya ada yang pernah punya bukan pernah ya, ada yang punya kemampuan menulis program ya, atau programming atau coding ya. Terus kemudian dia mendapatkan pekerjaan membuat sesuatu ya, membuat software ya untuk suatu project ya. Mungkin pernah mengalami ini ya, pernah mengalami ini barangkali ya. Oke, silakan ya. Ada yang mau memberikan pendapat? Nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Intan Meliani ada, Intan Meliani. Oke, ya. Baik, oke ya, barangkali agak mungkin baru dengar ya ini ya. Oke, jadi maksudnya apa ini ya? Jadi maksudnya meme ini apa ya? Jadi di sini ada dialog ya. Jadi sebenarnya ini kayaknya dari film ya, biasa ya film dibikin meme seperti ini ya. Ya. Nah ini ada yang ini nih. Nah, apa namanya menyampaikan di chat ya mesinnya kayak jalan Pak sebab dokter itu susah dijalankan. Oke ya. Nah oke ya. Jadi gini ya ceritanya meme ini ya. Jadi kalau nanti Anda ya punya kesempatan eh, menulis program ya, misalnya bikin web ya, bikin aplikasi web ya, atau aplikasi mobile, Android misalnya ya, atau aplikasi desktop ya. Jadi coding lah ya, coding bikin program ya, atau nanti Anda barangkali karena ini data science ya, membuat model ya, model ini nanti akan dijalankan di komputer orang gitu ya. Jadi kita bikin model di laptop kita ya, pakai apalah misalnya Python atau R ya. Nah nanti modelnya ini misalnya sudah jadi ya, terus mau diinstal di komputer orang misalnya ya. Nah kita sudah yakin ya program kita itu jalan di komputer kita itu jalan, bisa jalan ya, program itu running ya, running well ya di komputer kita. Tidak ada error, tidak ada bug gitu ya. Nah tapi ya pas kita kopikan ya, pas kita install di komputer orang, kok nggak jalan gitu ya. Nah, barangkali ada yang pernah ngalamin gitu ya. Kita bikin program di komputer kita, pas dipasang di laptop teman kita, kok tidak jalan gitu ya. Nah, programnya ya. Padahal di komputer saya jalan. Nah, makanya di sini ada kata-kata it works on my machine ya. Di laptop saya jalan kok gitu ya. Kok di laptop kamu nggak jalan gitu kan? Seperti itu. Nah, terus kata yang di sebelahnya ini ya, then we will ship your machine. Kalau gitu ya udah komputer kamu saya bawa aja gitu. Karena apa namanya? Karena programnya jalan di komputer kamu ya, di komputer saya malah nggak jalan, ya udah komputer kamu aja sekalian saya bawa gitu ya. Padahal kan mestinya nggak gitu ya, mestinya ya programnya tetap jalan di komputer orang ya. Berarti ada yang salah tuh di apa di bagian konfigurasi atau apa ya. Nah, maka untuk menangani masalah ini ya, nah maka diciptakanlah
ya teknologi yang namanya kontainer. Salah satunya adalah Docker ya. Nah, jadi Docker ini bisa menangani masalah ini ya. Masalah ya, it works on my machine. Jadi kita punya programnya itu cuma bisa jalan di komputer kita aja ya, di komputer orang kok nggak bisa jalan gitu ya. Bukan nggak bisa jalan sebenarnya ya. Mungkin kita pas install di komputer orang ada yang kurang gitu ya. Ada bagian program yang kurang atau ada konfigurasi program yang salah ya. Nah, cuman karena rumit ya kita tidak bisa mengulang instalasi di komputer orang ya. Nah, maka solusinya ya udah komputernya sekalian aja diambil gitu ya, sama laptopnya diambil biar bisa dipakai program. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, maka solusinya untuk masalah ini adalah Docker. Nah, ini masalah yang pertama ya. Bukan Docker saja sih ya, bisa juga kontainer yang lain. Nah, kemudian masalah yang kedua ya. Jadi masalah yang kedua ini ya, ini ada orang ya seperti jatuh ke dalam lubang yang dalam ya. Lubang yang dalam ya. Terus dikelilingi oleh perintah-perintah ini ya, dikelilingi oleh perintah-perintah ini ya. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, ini problem yang namanya ya, yang namanya dependency hell gitu ya, dependency hell. Jadi pada saat kita menginstal suatu program ya, biasanya program itu butuh program-program yang lain ya. Jadi kita mau install program A nih ya. Tapi program A ini baru bisa jalan kalau kita sebelumnya sudah menginstal program B, program C, program D, program E, program F, banyak banget gitu ya ketergantungannya ya. Nah, jadi ini namanya dependency hell gitu ya. Jadi masalah ketergantungan. Jadi kalau ada yang kurang satu ininya program yang dibutuhkan, maka program A nggak bisa diinstal gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita mau install program suatu program misalnya ya, misalnya nama programnya A lah ya, apapun itu ya. Nah, untuk install program A ini butuh program B, butuh program C, butuh program D ya. Nah, untuk install program B bisa jadi dia butuh program yang lain ya, program E, program F ya. Untuk install program E ya atau F ada lagi syaratnya gitu ya. Nah, ini namanya dependency ya. Nah, jadi masalah dependency ini kadang membuat kita frustasi gitu ya untuk menginstal suatu aplikasi atau program, karena untuk menginstal ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, nanti yang ini juga butuh yang lain, ini juga butuh yang lain ya, ini nanti butuh yang lain lagi. Jadi rumit ya. Nah, maka kontainer juga menjadi salah satu solusi untuk masalah ini ya. Nah, jadi itu ya latar belakangnya. Nah, jadi yang tadi itu yang terakhir itu nama problemnya adalah dependency hell gitu ya. Jadi neraka ketergantungan ya. Kita cuma mau install satu program tapi bergantung kepada 20 program yang lain gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada aplikasi-aplikasi atau program-program yang sifatnya kompleks ya. Jadi dia menggunakan banyak library ya dan sebagainya ya. Nah, kemudian masalah lainnya ya. Nah, tadi yang kedua yang pertama ya, works on my machine ya. Jadi problem works on my machine. Nah, kadang ini terjadi ya kalau di kita nih suka di kami ya, anak S1 selesai skripsi ya. Nah, maksudnya mau sidang skripsi ya atau seminar skripsi. Nah, dia mau mendemokan programnya ya, mendemokan programnya ya. Nah, pas mau mendemokan programnya, laptop yang dia pakai untuk mengerjakan skripsi tidak bisa jalan, entah kenapa, misalnya ya. Nah, sehingga dia harus pinjam ke laptop temannya. Dia harus pinjam laptop temannya ya untuk demo program. Nah, berarti kan programnya harus dipindah dong ya ke laptop temannya ya. Nah, ketika dicoba di laptop temannya, kok jadi nggak jalan programnya gitu ya. Padahal di laptop saya tadi jalan, sempurna jalannya. Tapi pindah ke laptop temannya nggak bisa jalan. Ya udah di situ dia sangat pastinya sangat gugup ya. Sidang programnya nggak jalan untuk didemokan. Ya.
Nah, ini menjadi apa sih namanya? Menjadi salah satu masalah yang bisa diselesaikan dengan kontainer, ya. Dan juga application portability, ya. Jadi bagaimana aplikasi ini bisa dipindah-pindahkan dengan mudah, portable, ya. Jadi untuk memindahkan program ya yang rumit tadi dari satu komputer ke komputer yang berbeda itu sangat penting, ya, sehingga akan membantu kalau kita bisa melakukannya dengan mudah, ya. Nah, belum lagi nanti ada masalah lain, ya, masalah lain, ya, yakni software konflik, ya, software konflik, ya, atau software version konflik, ya. Nah, dan juga masalah compatibility, ya. Nah, contoh misalnya, ya, misal apa ya? Ya, ambil contoh aja, misalnya kita mau menjalankan program A, ya. Nah, program A ini apa namanya? Butuh, ya, butuh program lainnya, ya. Misalnya program B, tapi versi 1, ya. Nah, kemudian kita juga mau menjalankan program D, ya. Nah, program D ini butuh program B juga tapi versi yang lebih baru, versi 3, ya. Nah, kedua program ini mau kita jalankan di komputer yang sama, ya, di komputer yang sama. Ya. Nah, ketika kita mau menjalankan program A butuh B versi 1, ya, mau menjalankan D butuh B versi 3. Nah, berarti ini dua-duanya kita install dong, ya, dua-duanya ini kita install. Nah, tapi ternyata B versi 1 dengan B versi 3 tidak kompatibel, jadi nggak bisa diinstal secara bersamaan, jadinya bermasalah gitu, ya. Nah, karena bermasalah, akhirnya program A tidak bisa jalan, program D tidak bisa berjalan, ya. Bisa jadi terjadi atau barangkali kemungkinan besar akan terjadi, ya, jika ada perubahan versi, ya. Seperti Python kan ada versi 2 misalnya, habis itu ada versi 3, ya. Versi 3 berkembang lagi, ya, di start version, ya. Nah, jadi begitu, ya. Nah, jadi itu masalah juga, ya. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, di sini ada contohnya. Nah, misalnya seorang developer, ya, developer software, ya, itu bikin program menggunakan programming ataupun coding menggunakan macOS. Dia pakai laptopnya sendiri, pakai macOS, ya. Nah, kemudian dia membuat program menggunakan bahasa pemrograman PHP, ya. Nah, komputer yang dia pakai, ya, operating systemnya adalah macOS karena memang dia punyanya itu laptopnya dan dia nyaman bekerja di komputer dengan operating system macOS. Nah, tapi pada saat programnya itu mau digunakan oleh umum, tidak mungkin pakai laptopnya kan, ya. Nah, programnya itu tidak mungkin diletakkan di laptop, tapi harus dijalankan di server yang nanti bisa diakses secara umum. Nah, servernya ini kemungkinan operating sistemnya adalah Linux. Nah, ini kan sudah beda operating system, ya. Nah, jadi sudah beda, ya. Nah, jadi di sini sudah butuh usaha yang besar untuk memindahkan program dari operating system macOS ke operating system Linux yang lingkungannya cukup berbeda, ya. Apalagi kalau misalnya kita bikinnya di Windows, kemudian dijalankannya di Linux, ya. Jadi itu sungguh cukup menyulitkan, ya. Nah, oke lah nanti kita lakukan, ya, dengan secara apa namanya, secara teliti, ya. Software-software yang dibutuhkan sebisa mungkin versi-versinya sama antara yang di laptop dengan yang di server, ya. Nah, tapi oke lah versinya sudah match, ya, sudah sama, tapi yang nantinya dikhawatirkan adalah ada perbedaan konfigurasi, ya, karena setiap tools itu seringkali harus dikonfigurasi, ya, ya, juga apa namanya environment lainnya, ya, environment lainnya yang bisa jadi berbeda, ya, berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi hal-hal ini terjadi ketika seorang developer, ya, seorang developer software itu harus mendeploy, ya, atau menginstal, ya, kode programnya ke komputer, ya. Dan yang kita khawatirkan, ya, dia tidak
bekerja ya. Jadi apa namanya program itu tidak bekerja di server ya. Nah, jadi itu ya masalah-masalahnya ya. Nah, sehingga nanti muncul pertanyaan, kalau begitu yang harus dilakukan apa ya? Apakah production environment itu berarti nanti server ya. Jadi server yang nanti akan digunakan pada saat sudah jadi programnya harus kita konfigurasi sama persis dengan mesinnya si programmer tadi ya. Dengan mesinnya si programmer tadi, atau ya kebalikannya ya, si mesinnya programmer itu disesuaikan dengan mesinnya server ya. Jadi harus sama persis kalau gitu ya. Nah, artinya secara ideal ya antara laptopnya si programmer atau komputernya si programmer itu harus konsisten ya. Harus sama persis ya antara laptopnya si programmer dengan server ya. Dengan server ini harus match ya, harus sama persis konfigurasinya. Kalau enggak nanti enggak jalan ya program ya. Nah, ini adalah di sini dikatakan ini adalah utopia. Utopia itu kan berarti sesuatu yang hampir mustahil ya atau apa angan-angan saja gitu ya. Nah, jadi ini susah nih ya untuk bikin match antara laptop dengan server ini sulit ya. Bisa tapi sulit ya. Nah, selain itu ya setiap orang pastinya punya kesukaan ya atau cara mereka masing-masing ya. Jadi punya cara mereka masing-masing untuk bekerja ya. Misalnya ya untuk ngedit file aja ya, ngedit file ya, file text misalnya ya. Ada orang yang suka pakai Notepad ya, yang tidak ribet ya. Kalau di Windows ya. Ada orang yang ingin lebih advance pakai program tambahan, misalnya Notepad++ ya. Ada orang yang ingin sekalian bisa programming pakai Visual Studio Code misalnya ya, itu untuk ngedit file aja ya, seleranya beda-beda ya. Belum lagi nanti misalnya ketika bikin program ada programmer yang bisanya itu cuma PHP, bahasa pemrograman ya. Ada programmer yang bisanya cuma pakai Python aja ya. Ada programmer yang bisanya pakai bahasa C saja ya. Nah, mereka cenderung untuk bekerja dengan dengan lingkungan masing-masing yang mereka sukai gitu ya. Jadi masing-masing punya personal preferences ya. Jadi punya personal preferences ya, punya kesukaan masing-masing. Nah, gimana nanti pertanyaannya bisa menyatukan ini semua ya. Ini juga bisa disolusikan dengan kontainer. Oke, nah berikutnya nah, sekarang coba kita lihat ya definisi-definisi mengenai kontainer ini ya. Jadi di sini saya ambil ya beberapa definisi ya. Dua lah ya. Jadi kontainer ya. Jadi kontainer ini adalah software environment ya. Jadi sebuah lingkungan software ya. Ya kita bayangkan saja sebagai tools ya. Nah, di mana dengan kontainer ini kita bisa menginstall aplikasi ya, atau bisa juga menginstal komponen aplikasi ya. Nah, nanti komponen-komponen aplikasi ini disebut sebagai microservice ya, microservice. Berikut seluruh dependensinya ya. Jadi tadi yang saya ilustrasikan, kita mau install software A ya. Install software A butuh B, butuh C, butuh D misalnya ya. Nanti software B butuh E ya, butuh F ya. Software C butuh G ya. Software E ya butuh H ya, butuh I. Nah, ini panjang gitu ya. Ini dependensinya panjang ya. Dependensinya kebergantungannya ini panjang ya. Nah, dengan kontainer ini semua ya bisa disatukan gitu ya, disatukan dalam sebuah kontainer ya, dalam sebuah kontainer. Nah, jadi semuanya dipaketkan lah ya, dipaketkan dalam sebuah kontainer ya. Jadi kontainer itu kan wadah lah ya, wadah yang
Di dalamnya berisi program ya, berikut penunjang berikut prasyarat-prasyarat untuk program itu ya, dependensi untuk itu ya. Nah, selain dependensi ya, library dependencies juga programnya itu sendiri ya, dan juga config-config-nya ya, konfigurasi-konfigurasinya. Jadi misalnya untuk software A ini ada konfigurasinya sendiri, B ada konfigurasinya sendiri, C ada konfigurasinya sendiri. Pokoknya semuanya dipaketkan ya. Nah, sehingga kalau misalnya software ini mau dijalankan di komputer orang lain, maka sepaket ini bisa dipindahkan ya. Bisa dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang berbeda ya. Nah, jadi itu kontainer ya. Nah, kemudian definisi yang kedua ya, sebetulnya maknanya sama saja ya. Nah, jadi yang kedua ini ya, kontainer ini adalah satuan ya, standar unit ya. Jadi apa namanya? Satuan standar. Jadi unit bagian terkecil ya dari software ya yang membungkus ya, yang mempackage ya, kode program berikut dependensinya ya. Nah, berikut dependensinya. Nah, sehingga ya dengan demikian ya aplikasi dapat berjalan dengan cepat dan dengan reliable ya. Dan kita bisa berpindah dari satu computing environment ke computing environment yang berbeda ya. Nah, ini definisi yang diambil dari docker.com ya. Jadi itu ya. Jadi kontainer ini apa namanya? Misalnya kita punya laptop ya. Laptop ya. Terus nanti ada server ya. Nanti program-program yang kita buat ya, misalnya ini program yang kita buat ya, lingkaran ini program yang kita buat, terus ini adalah apa dependensi dari program kita ya, software-software lain yang dibutuhkan ya, ini semua dipaketkan ya dalam satu kontainer. Nah ini, nah nanti kontainer ini dengan mudah bisa dikopikan ke komputer-komputer yang lain, ke server. Nah, sehingga apa namanya program kita tetap konsisten ya, dan bisa dipindahkan dengan cepat ya. Nah, cloud ya dan kontainer ya saat ini merupakan teknologi ya yang banyak digunakan untuk mengimplementasikan multi-tenant environment ya. Nah, jadi multi-tenant environment. Ya, jadi multi-tenant itu maksudnya apa ya? Maksudnya ya suatu apa namanya platform cloud bisa digunakan oleh berbagai lebih dari satu organisasi ya. Jadi misalnya AWS ya, Amazon Web Service ya, dia bisa menyewakan layanan komputasinya ke perusahaan A ya. Nah, nanti perusahaan A itu dia bisa mengelola layanan cloud-nya terserah mereka ya. Mereka bisa bikin apa namanya virtual machine seberapa banyak terserah dia gitu ya. Dia bisa bikin kontainer seberapa banyak terserah dia. Jadi AWS bisa menyewakan ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C ya. Nah, jadi ini bisa dicapai dengan teknologi cloud dan juga kontainer ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi kalau tidak ada virtualisasi, ya virtual machine, kontainer, maka cloud computing ini susah diwujudkan, ya. Nah, apalagi kalau mau mendukung multi tenant, ya multi tenant. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian lalu containers itu apa sih yang dilakukan? Nah, tadi di awal ya di apa namanya pembukaan kuliah tadi sudah saya singgung bahwa kontainer ini agak-agak mirip dengan virtual machine ya. Agak mirip ya. Yang namanya mirip berarti ada perbedaan ya. Nah, kemampuan kontainer adalah sama seperti virtual machine ya. Dia punya kemampuan untuk mengisolate ya, mengisolasi ya.
Jadi mengisolate application ya, suatu aplikasi ya from the underlying infrastructure, dari mesin yang ada di bawahnya ya. Jadi aplikasi kan pasti jalan di komputer dong ya. Nah, tapi dengan adanya kontainer ini menjadikan aplikasi ini independen terhadap underlying infrastructure, terhadap infrastructure ya, terhadap komputer di mana dia berjalan ya. Jadi aplikasi ini tidak melihat yang menjalankan itu apakah laptop ya, apakah server ya, atau jenis komputer yang lain ya. Di sini kontainer mengisolasi itu ya. Nah, juga mengisolasi aplikasi dari aplikasi lainnya ya, dari aplikasi lainnya ya. Nah, sehingga menjadikan dia menjadi lebih aman ya. Ya, lebih aman dan kinerjanya lebih baik ya. Nah, nah, lalu apa bedanya kalau gitu dengan virtual machine ya? Nah, ini yang perlu ditanamkan ya dan dipahami. Bedanya dengan virtual machine adalah ya, kalau kontainer ya, kontainer ya, kita bisa menjalankan banyak kontainer, bisa lebih dari satu ya, dan mereka bisa berjalan pada komputer yang sama ya, komputer yang sama ya, satu komputer. Nah, tapi mereka semua ini nih perbedaannya ya, share di OS kernel. Jadi mereka berbagi pakai ya, sharing, berbagi pakai ya, bagian dari operating system yang namanya kernel ya. Nah, jadi kalau sistem operasi ini kan fungsinya adalah mengelola hardware ya, mengelola hardware ya. Ada CPU, ada memori, ada storage, dan juga mengelola program-program yang berjalan di komputer. Nah, bagian utama dari apa sih namanya, dari operating system adalah yang namanya kernel ini ya, kernel ini ya. Jadi kernel ini adalah komponen utama ya, komponen utama di dalam operating system ya. Mungkin ini istilah kernel ini mungkin akan Anda temui juga ya kalau misalnya Anda belajar apa namanya, machine learning ya. Misalnya ada metode kernel, tapi ini maknanya beda ya. Jadi kernel ini seperti komponen software ya, library yang merupakan bagian utama dari operating system. Nah, kernel ini digunakan bersama-sama oleh oleh seluruh kontainer yang berjalan di komputer tersebut ya. Nah, karena dia sharing kernel, maka dia punya keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dia memiliki smaller memory footprint. Jadi dia mengkonsumsi memori yang lebih ringan, lebih sedikit dibandingkan virtual machine yang kita pelajari kemarin. Ya. Nah, sehingga karena memorinya hanya memerlukan sedikit memori, maka untuk menyalakan kontainer itu jauh lebih cepat dibandingkan menyalakan virtual mesin ya. Jadi menghidupkan sebuah kontainer ya butuh waktu yang lebih cepat, sangat berbeda ya waktunya dibandingkan virtual mesin yang kemarin kita pelajari. Kalau virtual mesin kan menyalakan sebuah virtual mesin lumayan butuh waktu ya. Nah, kalau ini sangat cepat. Nah, kemudian cloud computing has embraced containerization. Jadi cloud computing ini ya sudah menggunakan kontainer. Jadi virtual cloud computing ini menggunakan dua teknologi ya, virtualisasi, virtual machine ya, juga kontainer, dua-duanya digunakan ya. Nah, jadi ada yang namanya CaaS ya, Containers as a Service ya. Jadi Containers as a Service ini ya ditujukan untuk kita bisa menjalankan aplikasi single ya, aplikasi tunggal secara efisien ya. Nah, nah di sini contoh-contoh cloud service provider ya, CSP ya, ada yang namanya Heroku, OpenShift ya, .cloud ya, Cloud Foundry ini menggunakan containers ya untuk mewujudkan layanan platform as a service ya. Nah, ya, nah ini kita ingat kembali ya model-model delivery ya dari apa cloud, ada infrastructure as a service IaaS ya, ada software as a service SaaS, dan ada platform as a service ya. Nah,
di beberapa vendor ataupun provider ya cloud seperti ini ya, seperti Heroku, OpenShift dan lain-lain ini untuk mewujudkan PaaS ini menggunakan kontainer. Nah, kemudian berikutnya adalah CSP yang lainnya ya, seperti Amazon, Google ya. Nah, ini kan yang pemain-pemain besar dan sangat terkenal lah ya, Amazon, Google, Microsoft ya, OpenStack, CloudStack ya, dan juga CSP ya lainnya ya. Nah, dia menawarkan IaaS ya, jadi infrastructure as service yang di dalamnya ya sudah support containers ya. Jadi dia menawarkan virtual mesin lah ya sederhananya, ataupun apa namanya platform yang di dalamnya bisa kita jalankan virtual mesin. Lalu ya di dalam virtual mesin itu nanti kita atau di dalam platform itu kita bisa menjalankan kontainer-kontainer ya. Nah, jadi artinya kontainer ini sudah sangat melekat ya dengan teknologi cloud computing. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang coba kita amati ya apa sih perbedaan virtual mesin ya dengan kontainer ya. Nah, jadi kalau Anda bandingkan virtual mesin dengan kontainer, nah kita lihat saja ya software apa yang harus dipasang ya dan juga bagaimana nanti pembagian virtualisasinya ya. Nah, yang pertama adalah virtual mesin ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Nah, jadi virtual mesin ini butuh software ya atau program yang namanya hypervisor atau disebut juga virtual mesin monitor ya. Nah, kemarin contohnya yang saya demokan ya, contohnya adalah virtual box ya, virtual box ya. Atau ada juga Zen ya, atau ada juga AVM. Nah, ini contoh-contoh hypervisor ya. Nah, jadi virtual mesin ini ya kita bisa membuat beberapa mesin virtual di dalam hypervisor atau di atas hypervisor ini ya. Jadi kita bisa membuat mesin virtual ya. Jadi misalnya ini VM yang pertama ya. Nah, lalu yang sebelah sini adalah VM yang kedua. Nah, di dalam virtual mesin ini dipasang guest OS ya. Jadi sistem operasi yang full ya, bisa diinstal Windows ya, misalnya diinstal Linux atau yang lain ya. Nah, di virtual mesin juga sama, diinstal guest OS yang lengkap ya. Nah, jadi ini nih, dia harus ada guest OS ya. Nah, baru di atas guest OS ini kita bisa install program-program yang kita inginkan ya, library juga program ya. Nah, kalau kontainer ya, bedanya adalah kalau di apa namanya virtual mesin ada yang namanya hypervisor atau VMM. Nah, kalau di containers ada yang namanya container daemon ya. Container daemon. Nah, container daemon ini ya tugasnya adalah untuk mengelola kontainer ya. Jadi di dalamnya kita bisa bikin beberapa kontainer. Nah, misalnya ada kontainer 1 ya, ada kontainer ya 2 ya. Nah, lihat bedanya ya. Bedanya kalau di kontainer ini tidak ada OS ya. Jadi tidak ada operating system di sini ya. Tidak butuh operating system guest seperti di virtual machine ya. Jadi di atas kontainer ini yang kita install hanya library dan aplikasi yang ingin disatukan tadi ya, yang ingin dipaketkan. Ya. Nah, karena tidak ada guest OS, maka kebutuhan memorinya jadi lebih kecil, ya, sehingga bisa jalan lebih cepat. Ya. Nah, lalu dari mana dia dapatnya fitur-fitur operating systemnya ini dapatnya dari mana? Nah, tadi ya, karena masing-masing kontainer ini ya saling berbagi ya kernel dari operating system yang ada di host ya. Jadi mereka tetap menggunakan fitur-fitur ya operating system yang ada di host. Nah, ini menggunakan host operating system ya. Nah, karena berbagi host operating system, maka nanti ya ada kekurangannya. Tentunya kekurangannya adalah ya berarti kontainer 1 dengan kontainer 2 harus
jalan di atas operating yang sama ya. Jadi kalau host operating systemnya Linux ya, maka kontainer 1 juga adalah kontainer yang Linux ya, kontainer 2 juga kontainer yang Linux, tidak bisa beda ya. Tapi kalau VM ya, karena masing-masing punya operating system guest operating system yang independen dan bisa beda, maka antar satu VM dengan yang lain boleh beda gitu ya. Misalnya VM1 ini yang dijalankan adalah Windows ya. VM2 yang dijalankan adalah Linux. Nah, ini bisa ya, tapi kalau ini tidak bisa ya. Jadi kalau host operating systemnya Linux, maka kontainer-kontainernya juga adalah kontainer-kontainer Linux ya. Kalau host operating systemnya Windows, maka kontainer-kontainernya juga kontainer-kontainer Windows ya. Nah, jadi demikian ya. Nah, ini ilustrasi lainnya ya. Ini, nah saya lupa mencantumkan sumbernya. Ini dari apa namanya? Ini dari halaman web utama Docker ya. Nah, ini di sini membandingkan antara tiga ya. Kalau yang tadi kan membandingkan antara virtual machine dengan kontainer. Nah, ini membandingkan antara dedicated machine, virtual machine, kontainer. Bedanya apa? Ya. Nah, dedicated machine, ya, dedicated machine ini ya normalnya kita menggunakan komputer, ya. Komputer kita punya komponen-komponen hardware, ya. Jadi apakah apa namanya hardware kita berupa PC gitu ya, atau perangkat yang diakses lewat jaringan ya. Intinya di sini kita punya hardware ya, ada CPU ya standar lah ya, memori gitu ya, kemudian hard disk ya dan lain-lain ya. Nah, di atas ini kita pasang OS ya, operating system, apakah Linux atau Windows ya. Nah, kemudian di atas OS ini baru kita pasang ya library, pustaka-pustaka atau binary ya yang nanti digunakan oleh aplikasi-aplikasi ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini nanti kendalanya adalah yang tadi ya, kendala-kendala yang tadi disampaikan di depan kemungkinan besar bisa terjadi ya di model dedicated machine ya. Jadi misalnya ada aplikasi 1 dan aplikasi 2 ya. Mereka menggunakan library yang berbeda dan library ini konflik. Nah, bisa jadi aplikasi 2 dan aplikasi 1 nggak bisa jalan gitu ya. Karena dia butuh library yang apa namanya? Yang saling konflik ya. Nah, lalu kalau kita mau mindahin aplikasi 1, aplikasi 2 ke komputer yang beda, nah ini kan butuh library. Nah, ini harus ikut semua ya. Nah, ini sulit dan juga ada konfigurasi-konfigurasi yang harus dilakukan ya. Nah, ini dedicated machine. Oke ya. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kemudian yang kedua adalah virtual machine. Nah, yang tadi ya, virtual machine ini kuncinya ada hypervisor. Ya. Ada hypervisor. Ya. Kemudian di atas hypervisor ini dipasang guest OS. Ya. Nah, masing-masing virtual machine ada guest OS. Nah, kalau di gambar ini berarti ada 3 virtual machine ya. Ada virtual machine yang pertama, virtual machine yang kedua, virtual machine yang ketiga ya. Masing-masing diinstal guest OS. Nah, di atas guest OS ini kita pasang tadi ya program-program, pustaka-pustaka yang dibutuhkan. Nah, di atas pustaka ini dijalankan aplikasi-aplikasi yang ingin dijalankan. Nah, jadi itu. Nah, dengan pendekatan ini ya, maka masalah yang tadi ya dependensi ya, masalah run on my computer ya. Jadi jalan di komputer kita mau dipindah ke tempat yang lain akan mudah. Jadi cara mindahinnya gimana? Ya udah, satu virtual machine ini ya nanti bisa dipindahkan ke komputer yang berbeda ya. Nah, jadi semua ini nanti ikut pindah ya. Nah, maka dijamin ya seluruh aplikasi ini tetap jalan ya. Nah, cuman kekurangannya apa tadi? Kekurangannya setiap VM masing-masing harus ada operating systemnya yang full ya, dari 100% operating systemnya ada di sini. Nah, sehingga nanti kekurangannya adalah di sini adalah lambat ya. Jadi untuk boot up suatu virtual machine ini lambat ya karena besar ya. Nah, lalu keuntungannya apa? Keuntungannya tadi ya semuanya dipaketkan dalam satu virtual machine sehingga mudah untuk dikopi-kopikan ke tempat lain ya.
dan terisolir ya, terisolir. Jadi kalau ada masalah di salah satu virtual mesin ya, misalnya ini bermasalah, maka virtual mesin yang lain tetap jalan ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau di model dedicated mesin bisa jadi ada masalah di application 3 ya. Ini berimbas ke application yang lain ya, bisa jadi begitu ya. Atau misalnya satu mesin ini kena virus ya, kena virus, maka bisa jadi semua ini akan terpengaruh. Tapi kalau misalnya di sini ini kena virus ya, maka yang terpengaruh hanya ini. Yang ini tidak akan terpengaruh ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah containers. Nah, containers ini bedanya adalah dia menggunakan tadi container daemon ya. Container daemon dalam hal ini misalnya Docker. Nah, tentunya tidak hanya Docker ya, container daemon ini ya, ada juga yang lainnya ya. Nah, container daemon ini akan mengelola kontainer-kontainer. Jadi di sini berarti ada 3 kontainer ya. Jadi ada kontainer 1 ya, ada kontainer 2 ya, ada kontainer 3 ya. Nah, di masing-masing kontainer ini tidak usah install operating system seperti di virtual machine. Jadi di sini langsung kita pasang library dan aplikasi yang ingin dijalankan. Nah, masing-masing kontainer ini terisolir, tadi ya, terisolir. Ya, terisolir. Sehingga jika ada masalah di salah satu kontainer, tidak akan mempengaruhi kontainer yang lain. Jadi dari aspek keamanan ada di situ ya. Nah, dan karena dia tidak perlu ada operating system ya kontainer ya, maka dia akan cepat ya. Dia punya kelebihan, dia lebih cepat untuk menjalankan kontainer dibandingkan menjalankan virtual machine. Ya. Nah, kemudian ini ada perbandingan ya, ada perbandingan antara virtual machine ya dan juga kontainer ya. Nah, ini sumbernya dari sini ya, sumbernya ada di bawah sini ya. Nah, contohnya ya, kalau virtual machine, contohnya adalah VMware, KVM, Zen. Nah, ditambah lagi misalnya VirtualBox ya. Nah, kemudian kontainer. Nah, kontainer ini contohnya ada 2 ya. Yang lain ada lagi ya. Nah, ini ada 2 contoh, yakni Docker dan Lexi ya. XC dibacanya Lexi ya. Nah, lalu design difference, perbedaan desain ya. Jadi kalau di virtual machine tadi ya harus ada hypervisor ya dan ada guest OS. Nah, kalau di kontainer tidak ada guest OS ya dan juga tidak butuh hypervisor. Hypervisornya diganti oleh container daemon ya. Nah, jadi memang tujuan virtual machine beda ya dengan kontainer. Kalau tujuan virtual machine ini memang untuk menjalankan multiple OS ya. Multiple OS. Jadi banyak operating system pada komputer tunggal ya. Dan di atas operating system itu bisa berjalan banyak aplikasi. Nah, kalau kontainer biasanya satu kontainer dirancang untuk single ya application ya. Jadi bukan untuk banyak aplikasi ya. Jadi biasanya satu kontainer itu satu service ya atau satu aplikasi ya. Beda dengan virtual machine. Kalau virtual machine memang dirancang untuk banyak aplikasi dan dia berjalan di atas operating system. Ya. Nah, kemudian secara teknis ya di bawahnya itu ya engine-nya atau mesinnya lah ya. Engine-nya ini virtual machine ini menggunakan API. Jadi lebih low level lah virtual machine ini ya. Kalau kontainer pakai Syscall API ya. Nah, ini lebih sulit implementasinya, tapi dia lebih aman, ya. Jadi dari sisi keamanan sebetulnya lebih kuat virtual machine dibandingkan kontainer, ya. Nah, jadi virtual machine ini dari sisi isolasi ya lebih baik, ya. Jadi better memory isolation, ya. Jadi intinya dari sisi keamanan lebih kuat lah ya virtual machine ini, ya. Nah, kalau kontainer ini ada isolasinya ya, ada isolationnya, tetapi dia lebih lemah ya. Nah, jadi virtual machine ini lebih aman, tapi berat ya. Kontainer kurang aman tapi ringan. Nah, jadi ini memang akan ada ada dua parameter yang saling berkebalikan ya antara kinerja dengan keamanan ya. Jadi ada trade off ya, ada trade off di sini ya.
mau menaikkan level keamanannya, tapi resikonya kinerjanya jadi lebih lambat ya, lebih lebih turun. Mau menaikkan kinerja keamanannya jadi lebih turun ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin meningkatkan kinerja virtual mesin? Berarti hypervisor-nya harus di-improvise, harus ditingkatkan kemampuannya. Nah, kemudian kalau dari sisi kontainer, kalau mau mengamankan ya agar lebih aman, maka si Docker daemon-nya ini ya syscall API-nya harus diamankan lagi ya. Nah, jadi itu kira-kira bedanya virtual machine dengan kontainer. Nah, ini di sumber yang sama ya, ini dia meneliti ya, membandingkan ya waktu booting ya, waktu untuk menghidupkan kontainer dalam hal ini menggunakan Docker ya dengan virtual machine. Jadi ini kontainer ya, Docker ini kontainer ya. Kalau Debian apa namanya? Debian ini dia VM ya. Nah, jadi Anda bandingkan ya. Nah, ini yang kontainer nih, yang warna hijau ya. Ini adalah waktu ya, berarti semakin ke atas semakin lambat ya. Nah, dia waktu untuk boot up-nya relatif stabil di sini ya. Untuk jumlah aplikasi yang berjalan yang ditingkatkan ya. Jadi number of running guest-nya dinaikkan ya. Tetap aja dia waktunya konstan ya. Bukan konstan, waktunya relatif stabil ya. Nah, tapi kalau apa namanya? Kalau VM, nah ini kontainer ya. Ini kontainer. Nah, ini VM nih, virtual machine. Kalau virtual machine ini semakin lambat ya. Semakin lambat ya. Semakin banyak dia jalankan guest-nya, semakin lambat, cukup jauh gap-nya ya. Nah, kalau yang bawah ini apa? Kalau yang bawah ini kalau dedicated machine ya. Dedicated machine. Jadi dia tidak pakai kontainer, juga tidak pakai virtual machine. Jadi programnya langsung jalan di atas hardware. Tentunya jauh lebih cepat ya. Nah, jadi nah, kemudian dari sisi sejarah ya. Jadi dari sisi sejarah setelah di sini ya. Jadi kita berada di hari ini ya. Today ya, sekitar tahun 2020-an ya. Nah, teknologi kontainer ya yang sering kita dengar adalah ini ya, Docker ya. Lexi ya. Nah, nanti Docker ini kemampuannya bisa diperkuat ya dengan teknologi yang lainnya yakni Kubernetes ya. Nah, ini teknologi kontainer ya contohnya. Nah, kemudian kalau virtualisasi ya, virtualisasi tadi ya yang kemarin kita diskusikan ada KVM ya. Kemudian ada SAN ya. Nah, SAN ini digunakan oleh AWS ya, Amazon Web Service ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini jadi sejarah virtual mesin atau virtualisasi ini cukup lama ya, mulai dari 1950 ya, yakni ketika komputer sudah bisa multiprogramming. Multiprogramming itu artinya dia bisa menjalankan beberapa program ya. Kalau yang komputer sebelum ini single programming ya, jadi dalam satu waktu dia cuma bisa jalanin satu program. Kalau mau ganti program, berarti program yang lama dihapus dulu gitu ya, ganti program yang baru. Ya. Nah, kemudian contoh-contoh container tools atau container daemons apa aja? Ini contoh-contohnya ya. Ada Docker ya, ada Linux container atau Lexi. Ini ada pengembangan dari LXC ya, Lexi ini LXD ya, LXD. Ada OpenVZ ya, ada Singularity ya. Nah, ini teknologi kontainer. Tapi yang terkenal sekarang ya, yang banyak digunakan ini ya, Docker ini. Nah, kemudian, sekarang kita fokus ke kontainer ya. Nah, kontainer itu sendiri ya, kalau kita lihat di sumber ini ya, di sumber ini dibedakan menjadi dua ya. Jadi ada application container ya, dan ada sistem container. Nah, application containers ini contohnya apa? Contohnya Docker ya, Docker atau Kubernetes ya. Nah, jadi application container ini sesuai namanya, yakni container yang tujuannya adalah mempackage ya atau membungkus single process ya atau single application.
jadi apa sih namanya? Satu kontainer ya, satu kontainer. Jadi ini kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3 ya. Dirancang hanya untuk mempackage satu aplikasi ya. Meskipun bisa banyak aplikasi bisa, tapi jadinya barangkali tidak efisien ya. Jadi hanya untuk satu aplikasi saja ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita mau bikin web gitu ya, bikin web ya, maka aplikasi yang kita butuhkan ya adalah web servernya ya. Web servernya misalnya yang terkenal misalnya Apache ya. Apache web server ya. Kemudian database-nya ya misalnya menggunakan MySQL ya. MySQL. Nah, ini Apache plus bahasa pemrogramannya misalnya PHP gitu ya. Kemudian nanti untuk apa sih namanya? Untuk manajemen MySQL-nya misalnya pakai PHP MyAdmin. Nah, jadi nanti masing-masing ini jalan di kontainer yang terpisah gitu ya. Kontainer terpisah. Tapi nanti satu kontainer dengan kontainer yang lain bisa bisa apa namanya? Bisa saling berkomunikasi gitu ya, bisa saling berkomunikasi satu sama lain ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu application container ya. Nah, kalau sistem container ya. Nah, ini agak-agak mirip virtual mesin nih ya, mirip virtual mesin. Jadi dia mensimulasikan full ya, full operating system ya. Nah, sehingga di dalamnya kita bisa menjalankan banyak aplikasi, banyak proses. Nah, jadi dia yang jalan adalah full OS. Nah, di full OS ini kita bisa menjalankan beberapa aplikasi ya, ada aplikasi 1, aplikasi 2 ya, aplikasi ya. Nah, tapi ya walaupun ini seolah-olah full OS tetapi sebenarnya ya dia tetap berbagi pakai ya host OS kernel ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi sistem container ini adalah full solution ya, solusi lengkap ya untuk libraries, applications, database. Nah, kemudian lalu kalau gitu apa bedanya gitu ya? Apa bedanya virtual machine dengan sistem container? Karena sama-sama mengandung full OS ya. Bedanya adalah kalau virtual machine ya di OS guest-nya itu juga termasuk kernelnya, ya. Jadi kernel itu bagian utama operating system lah ya. Operating system itu intinya kernel. Nah, ini kalau virtual machine ya. Dan dia dikelola oleh hypervisor ya. Nah, kalau sistem kontainer di dalam OS-nya ini tidak ada kernelnya nih ya. Tidak termasuk kernelnya. Kernelnya menggunakan kernel host OS-nya ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu ya. Nah, sehingga beda ya. Tetap lebih ringan yang sistem kontainer, tetapi lebih ringan lagi yang application container karena dia tidak full OS-nya ya. Nah, lalu di sini ada tools yang namanya LXD ya. LXD ini memungkinkan kita untuk membuat ya sistem kontainer juga bisa membuat virtual machine ya. Nah, jadi beda dengan Docker nanti ya. Kalau Docker itu untuk yang seperti ini ya. Jadi masing-masing aplikasi satu kontainer. Nah, oke, sampai situ dulu barangkali ada yang mau diskusikan. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada sekarang kita masuk ke salah satu contoh teknologi kontainer yang saat ini banyak dipakai, yakni Docker ya. Nah, Docker itu apa? Ya, Docker ini adalah berdasarkan sumber ini ya. Jadi ini saya ambil dari sumber ini ya. Jadi Docker ini adalah an open platform. Jadi platform yang sifatnya open, artinya source code-nya bisa dipelajari ya, bisa dimodifikasi ya. Nah, untuk apa dia? Untuk developing ya, untuk mengembangkan aplikasi ya, shipping ya, memindahkan aplikasi ya, dan running menjalankan aplikasi ya. Jadi Docker ini bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasi ya, coding dan sebagainya, bikin aplikasinya ya, proses pembuatan aplikasinya. Nah, nanti kalau sudah jadi aplikasinya kan harus dialihkan ya ke komputer
server ya, kalau misalnya aplikasinya memanfaatkan server ya, atau dipindahkan ke komputer yang lain. Nah, ini juga menggunakan Docker ya. Kemudian running, menjalankan aplikasinya juga menggunakan Docker ya. Nah, sehingga masalah-masalah tadi yang ada di depan ya, jadi work on my machine ya, berjalan di mesin kita sendiri ataupun dependency hell gitu ya, dan lainnya itu bisa diatasi. Nah, Docker ini ya itu memungkinkan kita untuk memisahkan aplikasi dari infrastruktur Anda ya. Jadi aplikasi kita ya terbebas dari kita itu pakai komputer apa ya. Jadi kita di infrastrukturnya ini mau pakai laptop gitu ya, atau pakai PC atau pakai apapun. Nah, ini jadinya tidak tergantung nih ya. Seperti itu. Nah, sehingga ya Anda bisa ya mendeliver ya, mengirimkan ya ataupun memindahkan software Anda kemanapun dengan cepat ya. Nah, dengan menggunakan Docker ya, kita juga bisa mengelola infrastruktur kita dengan cara yang sama seperti mengelola aplikasi kita ya. Nah, sehingga dengan memanfaatkan kontainer khususnya Docker ini ya, dan juga best practice ataupun metode-metode yang ada di dalamnya ya, nanti kita bisa mengurangi delay ya, mengurangi delay antara coding ya, membuat programnya dan juga menjalankan programnya ya. Nah, mengapa begitu? Karena Docker ini ya menyediakan kemampuan untuk mempackage ya dan menjalankan aplikasi secara terisolir dalam suatu tempat ya yang namanya container ya, yang namanya container. Nah, lalu apa itu container ya? Ini mulai perlu diperkenalkan ya istilah-istilah yang berhubungan dengan Docker dan container ya. Nah, container ya adalah ya container ini sifatnya lightweight ya. Jadi sifatnya ringan ya. Sesuatu yang untuk menampung aplikasi dan library-nya tadi sifatnya ringan ya. Isinya adalah everything needed to run the application. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ya, semuanya ditampung dalam kontainer itu ya. Sehingga kalau aplikasi kita dipindah, maka semua kebutuhannya ikut pindah juga ya. Nah, sehingga ya so you do not need to rely on what is currently installed on the host. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir dengan software-software yang dibutuhkan ya. Contohnya tadi ya, kalau kita bikin web app gitu ya, aplikasi web ya, kita butuh Apache ya, misalnya Apache web server gitu ya. Kemudian kita butuh database MySQL ya atau PostgreSQL ya. Kita butuh bahasa pemrograman PHP. Nah, terus kita butuh library ya, library yang lain gitu ya. Nah, semua ini dipaketkan ya dalam sebuah kontainer ya, dalam sebuah kontainer. Nah, kontainer ini tadi ya sifatnya terisolir ya. Nah, dengan adanya isolasi ini maka jadinya lebih aman ya. Nah, dan kita bisa menjalankan banyak kontainer secara bersamaan dalam sebuah komputer ya. Jadi satu komputer kita bisa jalankan banyak kontainer ya. Nah, selain itu ya Anda juga dapat dengan mudah berbagi kontainer ya. Nah, bisa sharing kontainernya juga gampang ya. Nah, dan orang lain menggunakan kontainer itu caranya sama ya. Ya, dan kontainernya juga dijamin sama ya. Nah, jadi Docker ini menyediakan tools-tools ya dan juga platform untuk mengelola kontainer ya. Nah, mengelola kontainer dalam suatu life cycle, dalam suatu daur hidup ya.
Nah, apa saja life cycle-nya ini? Yang pertama adalah develop, ya, mengembangkan aplikasi, ya, dan juga tentunya dalam mengembangkan aplikasi ini butuh komponen-komponen pendukungnya, ya. Nah, ini mendevelopnya juga menggunakan kontainer, ya. Nah, nanti kalau sudah jadi programnya, aplikasinya sudah jadi, nah nanti tiba saatnya kita harus mendistribusikannya. Nah, distribusinya ini juga nanti dalam bentuk kontainer, ya, dalam satuan kontainer. Jadi bukan bukan apa masing-masing file programnya yang kita kopikan, tetapi dalam bentuk kontainer ini, ya. Nah, ini untuk distribusi dan testing. Nah, nanti kalau sudah selesai testing dan akan dideploy untuk production, ya, maka untuk production, ya. Nah, nanti kita bisa mendeploy-nya dalam bentuk kontainer juga, ya. Atau bisa juga dalam orchestrated service. Jadi ada lagi selain Docker kita bisa menggunakan tools lainnya, ya, untuk mengelola kontainer-kontainer, misalnya menggunakan Kubernetes, ya. Kubernetes ini untuk mengelola kontainer, ya. Nah, semua ini, ya, kesemua ini sama, ya, dimanapun kita bekerja, ya. Apakah kita bekerja pada data center lokal, ya, atau kita bekerja pada cloud provider atau gabungan, ya, gabungan dari keduanya. Nah, jadi Docker ini untuk apa, ya? Docker ini untuk apa? Ya, Docker ini banyak, ya. Di sini paling tidak ada tiga apa namanya tiga kegunaan utama, lah, ya. Nah, yang pertama, ya, Docker ini bisa kita gunakan untuk fast consistent delivery of your applications, ya. Jadi untuk delivery, ya, delivery aplikasi kita, ya. Nah, jadi kalau kita sudah bikin aplikasi dan menggunakan kontainer, misalnya Docker, dan sudah pasti jalan di komputer kita, maka bisa dipastikan di komputer teman kita juga pasti jalan. Nah, tapi di komputer teman kita juga pakai Docker juga, ya, harus pakai Docker juga, seperti itu. Nah, jadi itu, ya. Jadi dijamin konsisten, ya. Nah, jadi dengan apa namanya Docker kita bisa melakukan skenario seperti contoh berikut, ya. Nah, jadi kita bikin program, ya udah bikin program kita lokal saja, pakai laptop sendiri, ya. Nah, bikin program pakai laptop sendiri, tapi ingat di laptop kita sudah menggunakan Docker, ya, sudah menggunakan Docker, ya. Nah, nanti pekerjaan kita bisa kita share, ya, bisa kita share dengan rekan-rekan kita, ya. Nah, kemudian nanti dengan menggunakan Docker kita bisa masukkan, kita bisa push, ya, aplikasi kita ke dalam test environment, ya, ke dalam lingkungan untuk pengujian, ya. Nah, nanti pengujiannya bisa automated atau manual, ya, bisa otomatis atau manual. Nah, kemudian kalau ternyata pas testing ketemu bug, ya, maka bisa diperbaiki, ya, di development environment, di lingkungan untuk pengembangan yang tadi, ya. Nah, nanti kalau sudah diperbaiki, baru dikirim lagi, ya, ke dalam test environment untuk dites lagi, ya. Nah, kalau testingnya sudah selesai, ya, nah dan sudah fix, ya, maka kita bisa kirimkan aplikasi ini ke customer. Caranya juga sama seperti pada saat untuk testing. Tinggal kita push, ya, yang sudah kita perbaiki. Nah, di sini namanya image, ya, ke dalam production environment, ya. Dan ini dijamin jalan semua, ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah responsive deployment and scaling, ya. Jadi pengembangan yang sifatnya ataupun instalasi ataupun apa namanya, ya, penyebar luasan, ya, aplikasi yang sifatnya responsif dan scaling, ya. Nah, dia kenapa? Ya, karena Docker ini sifatnya portable, jadi mudah dipindah-pindahkan, ya. Nah, Docker ini bisa jalan di berbagai mesin, ya, di laptop bisa, ya, di dalam virtual mesin juga bisa, ya, di data center bisa, ya, di cloud provider bisa, atau gabungan semuanya, ya. Nah, jadi itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjalankan, ya. Nah, ini kegunaan Docker adalah untuk menjalankan more workloads, ya, more workloads on the same hardware, untuk menjalankan lebih banyak program
pada hardware yang sama, ya. Nah, dan tetap terisolasi, ya, tetap terisolasi antar workload ini, ya. Nah, karena Docker ini tadi sifatnya yang ringan, ya, lightweight, dan juga akibatnya menjadi cepat, ya. Nah, jadi Docker ini bisa menjadi apa namanya cost effective alternatif, ya. Jadi alternatif yang lebih hemat cost, dalam hal ini cost dari sisi waktu, ya, karena kecepatannya dibandingkan kalau kita menggunakan virtual machine, karena virtual machine jauh lebih lambat, ya. Nah, sehingga dengan menggunakan Docker kita bisa menjadikan server kita lebih apa namanya padat, ya, lebih padat, ya, untuk mendukung apa namanya bisnis goal kita, ya. Nah, jadi Docker ini sangat cocok, ya, untuk lingkungan yang high density, ya, high density, ya, dan juga untuk deployment yang skalanya kecil dan skala menengah, jadi tidak yang terlalu besar, ya, dan butuh resources yang tidak terlalu besar, ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat arsitektur dari Docker itu sendiri, ya. Nah, Docker, ya, adalah satu platform, ya. Nah, Docker ini adalah program yang cukup kompleks, ya, cukup kompleks, tidak sederhana, ya. Nah, Docker ini menggunakan arsitektur client server, ya. Yang namanya client server berarti ada dua aplikasi yang saling berinteraksi, ya. Ada yang berperan sebagai client, ada yang berperan sebagai server, makanya disebut sebagai client server. Contohnya apa? Ya, aplikasi client server yang sering kita gunakan, contohnya adalah web browser. Ini adalah client, ya. Nah, ini dari sisi client, ya. Nah, kemudian ada yang namanya web server, ya. Nah, web server ini di sisi server, ya. Nah, kalau kita browsing di internet menggunakan web browser Google Chrome, ya, sebetulnya kita sedang berinteraksi dengan web server. Nanti web server mengembalikan balasan, ya. Jadi request dan reply, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, contohnya web browser, ya. Contohnya adalah Chrome, ya. Kalau web server contohnya apa? Contohnya Apache, ya. Apache Web Server atau Nginx, ya. Ini nah, Docker sifatnya client server, ya. Nah, kemudian nah, jadi ada Docker client. Docker client ini tadi, ya, di sisi client, dan ada Docker daemon. Nah, Docker daemon ini di sisi server, ya. Dan nanti mereka berdua akan berinteraksi nih antara Docker client dengan Docker daemon. Nah, core-nya, ya, core-nya dari Docker ini adalah si Docker daemon ini, ya. Jadi Docker daemon ini, ya, nanti akan membuild, ya, kontainer, membuild image, menjalankan kontainer, lalu mendistribusikan kontainer. Nah, ini tugasnya Docker daemon. Nah, kemudian nah, ini kan ada dua aplikasi, ya, ada Docker client, ada Docker daemon. Nah, apakah harus diinstal pada komputer yang terpisah atau bisa diinstal pada komputer yang sama? Dua-duanya bisa, ya. Jadi Docker client dan Docker daemon boleh dipisah, boleh disatukan dalam komputer yang sama, ya. Nah, Docker client itu bisa kita hubungkan juga dengan Docker daemon yang berada di remote, ya, di komputer yang terpisah, ya. Jadi sangat fleksibel, ya. Nah, bagaimana komunikasi Docker daemon dengan Docker client? Komunikasi client dengan daemon melalui API, ya, melalui API, REST API, atau bisa juga pakai Unix socket, ya, atau bisa juga melalui network interface, ya. Jadi sangat fleksibel, ya. Nah, contoh Docker client yang lainnya, yang lainnya standar, ada yang namanya Docker Compose, ya. Nah, kalau ini sudah advance, ya. Kalau Docker Compose ini kegunaannya adalah kita bisa menjalankan aplikasi yang di dalamnya terdiri atas banyak kontainer. Nah, jadi itu, ya. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi gambarannya seperti ini, ya. Jadi arsitekturnya ini sumbernya dari sini, nanti boleh Anda lihat langsung, ya. Nah, jadi ada Docker daemon, ya.
Nah, Docker daemon ini berarti dia adalah server ya, sifatnya adalah server ya. Nah, kemudian ini klien ya. Nah, jadi yang namanya klien dia sifatnya aktif ya. Jadi yang menginisiasi komunikasi itu selalu dari klien. Kalau server biasanya sifatnya pasif ya. Dia menunggu adanya permintaan ya dari klien ya. Nah, jadi klien ini nanti di apa namanya? Kita bisa memberikan perintah-perintah dari sisi klien ya. Contohnya Docker build. Nah, Docker build ini adalah perintah untuk membuat image ya. Docker pull misalnya ya, Docker pull untuk menarik image ya, Docker run untuk menjalankan image. Nah, nanti apa sih namanya? Dia akan berkomunikasi dengan Docker daemon ya. Nah, nanti si Docker daemon ini tugasnya adalah mengelola kontainer ya, mengelola kontainer. Nah, jadi kontainer ini kita bayangkan seperti apa ya? Seperti mesin yang jalan ya, komputer yang jalan ya. Nah, kontainer ini isinya dari mana gitu ya? Tadi kan di dalam kontainer ada aplikasi ya, ada aplikasi misalnya aplikasi 1, aplikasi 2 ya, di aplikasi 3 dan seterusnya. Nah, yang dijalankan oleh kontainer adalah image. Jadi ada image nih ya. Nah, jadi ada image. Nah, jadi apa namanya di dalam lingkungan Docker ini ada kontainer. Kontainer ini menjalankan image. Nah, image ini adalah template gitu ya, template dari apa saja yang harus dijalankan di dalam kontainer. Sedangkan kontainer adalah instant dari template ini ya. Misalnya contohnya adalah ini gambar Ubuntu ya, gambar Linux Ubuntu. Nah, maksudnya image ini bisa saja suatu bagian dari sistem operasi Ubuntu atau Redis ya. Nah, nanti image ini ya, image ini bisa kita ambil ya dari yang namanya registry ya, registry. Jadi registry ini adalah tempat penyimpanan apa namanya image-image yang bisa diakses secara online ya oleh Docker daemon. Jadi Docker daemon bisa mengambil image dari registry lalu dimasukkan ke dalam image yang ada di dalam Docker host ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di dalam registry ini isinya banyak apa namanya? Banyak image ya. Oke, ya. Nah, apa contoh registry? Ya, mungkin kita tunjukkan ya. Saya stop, saya ganti share. Nah, contoh registry adalah nah ini ya. Nah, contoh registry adalah Docker Hub ya. Jadi kalau kita lihat nah, jadi Docker Hub ini isinya adalah image-image ya. Image-image yang bisa kita jalankan ya pada kontainer di komputer kita ya. Jadi seperti ini. Nah, oke, nah kita kembali ke slide ya. Nah, jadi ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya komponen-komponennya tadi ya. Jadi sudah saya jelaskan ya. Ini penjelasan detailnya. Saya kira nanti bisa Anda baca sendiri ya, karena waktu yang terbatas. Ya. Jadi ada Docker daemon ya tadi ya. Jadi apa namanya Docker daemon ini adalah diinstal di dalam Docker host ya. Docker host adalah komputer ya. Nah, ini adalah komponen utamanya lah ya, komponen utama dari Docker ini ya. Dia yang akan mengelola berbagai image ya, berbagai objek ya, seperti image ya, container, networks, volumes ya. Nah, lalu Docker daemon juga bertugas untuk menghubungkan ya Docker container yang satu dengan yang lain ya. Nah, Docker daemon juga nah ini ya menghubungkan antara layanan-layanan Docker yang lainnya. Tadi ya, klien dengan registry. Nah, Docker client, nah ini Docker client ya.
ini Docker client ini penting juga karena cara kita berinteraksi dengan Docker daemon itu lewat Docker client. Jadi user ini mengakses Docker daemon lewat client, ya. Nah, jadi kita nih ya, mau mengakses ini ya kontainer itu lewat Docker client. Nanti Docker client yang akan berkomunikasi dengan Docker host atau Docker daemon, ya. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, kemudian nah Docker ini bisa diinstal di mana saja, ya. Di mana aja kita bisa install Docker. Nah, kita bisa install di Windows, ya, atau Linux atau Mac OS, ya. Nah, jadi kalau di Windows dan Mac OS kita bisa menggunakan Docker Desktop. Jadi Docker Desktop ini tampilannya graphical user interface, ya. Jadi pakai apa namanya menu-menu seperti itu ya, lebih mudah ya Docker Desktop ini. Jadi tidak harus menggunakan command line interface, ya. Nah, jadi Docker Desktop ini sudah lengkap. Di dalamnya sudah ada Docker daemon, ya, sudah ada Docker client, ya, ini perintah Docker itu sendiri, sudah ada Docker Compose, ya, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian Docker Registry, ya. Nah, jadi Docker Registry tadi yang saya tampilkan, ya, contohnya Docker Hub, ya. Ya, ini dia untuk menyimpan, ya, Docker image, ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ya apa saja Docker object yang ada, ya. Jadi ketika kita menggunakan Docker itu sebetulnya kita berinteraksi ya dengan berbagai objek seperti image, ya. Nah, jadi istilah-istilah ini mungkin di awal-awal akan cukup membingungkan, ya. Jadi ada istilah image, ya. Ada istilah containers, ya. Dan lain-lainnya seperti networks, ya, columns, plugins, dan lain-lainnya, ya. Nah, minimal kita memahami dua inilah ya, image dengan container, ya. Nah, apa itu image, ya? Nah, jadi image ini ya adalah read only template, ya. Jadi kita bayangkan image ini seperti template, ya, yang nanti ya bisa dijalankan oleh Docker container, ya. Atau template ini nanti untuk berisi instruksi untuk menciptakan atau menjalankan Docker container. Jadi yang mengarahkan Docker container ini berisi aplikasi apa adalah image ini, ya. Nah, nanti kan kita jalankan kontainer tuh ya, yang running itu kontainer, ya. Nah, nanti kontainer ini isinya apa diarahkan oleh Docker image, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya umpamakan ya, barangkali ya kontainer itu seperti apa namanya komputer yang bisa jalan, ya. Sedangkan image itu seperti program yang nanti dijalankan oleh komputer, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, seringkali image itu ya dibuat dari image yang lain. Oke ya. Nah, ini Docker image ya. Nah, ini keterangan lebih detailnya ya. Bagaimana untuk mendapatkan image ya. Untuk mendapatkan image nanti bisa dengan mengambil langsung dari Docker registry atau kita membuat dari awal dengan menggunakan Docker file ya. Nah, oke ya. Nah, barangkali karena waktu yang sudah mepet ya, tinggal 10 menit lagi sebelum saya lanjutkan ini ya, agar tempat. Nah, Anda nanti kalau ingin mencoba Docker ya, boleh menginstal langsung ya, menginstal langsung di komputer Anda ya. Kalau Anda ingin menggunakan Windows ya, maka ada yang namanya Docker Desktop ya. Jadi Anda bisa browsing di apa namanya di dalam di Google ya, Docker Desktop ya. Nah, jadi ini Docker Desktop ini apa namanya bisa untuk Windows ya. Nah, jadi kalau Docker Desktop nanti tampilannya seperti ini nih Docker Desktop ini ya. Jadi graphical user interface ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau Anda mau mencoba Docker ya dan menginstal di komputer Anda pakai Windows bisa pakai Docker ya.
Nah, tapi kalau pakai Linux ya, bisa juga pakai Docker Desktop, bisa juga pakai Docker Engine. Jadi kalau Docker Engine ini dia apa namanya? Tidak bentuknya tidak ada graphical user interface-nya ya. Jadi bentuknya berarti kita menggunakan perintah-perintah ya, command line interface ya. Jadi kita pakai perintah-perintah. Nah, ini cara menginstalnya juga sudah ada di sini ya. Nah, kalau mau mencoba ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda tidak ingin menginstal apa namanya? Docker di komputer kita, tapi kita ingin mencoba ya fitur-fitur atau bagaimana sih Docker ini bekerja ya. Nah, maka kita bisa menggunakan ini ya, kita bisa menggunakan Docker Playground. Nah, jadi Anda ketikkan saja ya di Google ya Docker Playground. Nah, Docker Playground. Oke ya. Nah, Docker Playground ini seperti apa namanya? Tools ya, tools yang disediakan di cloud yang di situ kita bisa bereksperimen ya menggunakan teknologi Docker ini ya. Jadi sifatnya interaktif. Nah, jadi untuk memulainya Anda harus login kalau tidak salah ya. Nah, jadi harus login. Ini kebetulan saya sudah login ya, tapi kalau Anda baru menggunakan ya, kalau Anda baru menggunakan maka Anda harus mendaftarkan akun Anda di Docker Hub ya. Jadi Anda harus bikin akun dulu di Docker Hub yang tadi ya. Nah, di sini nih, di sini Anda bikin akun saja ya, gratis ya. Nah, nanti akunnya bisa Anda gunakan untuk masuk ke Docker Playground ya. Nah, di Docker Playground ini ya, nah, di dalam Docker Playground ini ya Anda bisa membuat instan ya. Instan ini seperti apa namanya? Mesin ya, seperti komputer ya. Nah, jadi di sini saya klik add new instance. Di sini di sebelah kanannya muncul terminal. Nah, terminal ini adalah tempat kita memasukkan perintah-perintah command line interface. Nah, ini harapannya Anda sudah pernah lah ya menggunakan Linux. Nah, ini kebetulan instance-nya adalah Linux, misalnya ls. ls itu untuk melihat isi file ya seperti apa ya. Nah, di sini sudah terinstall apa namanya? Docker. Jadi kita tidak usah menginstal Docker dari awal ya. Nah, jadi sebagai contoh saya mau melihat di di instance ini, di komputer ini sudah ada image apa saja yang nantinya bisa dipakai untuk menjalankan kontainer ya. Nah, kita bisa berikan perintah docker image ya. Nah, masih kosong nih ya, masih kosong nih ya, image-nya belum ada ya. Nah, kalau kita belum punya image ya, maka kita butuh image itu untuk menjalankan kontainer ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya misalnya ya, saya ingin menjalankan aplikasi web server ya, aplikasi web server ya yang namanya Nginx ya, yang namanya Nginx. Nginx ini adalah salah satu contoh web server ya, selain Apache ya, Apache HTTPD ya. Nah, maka untuk melakukan itu ya, kita bisa menjalankan langsung ya, menjalankan langsung menjalankan langsung kontainer ya dengan meminta ya image Nginx ini ya, atau kita bisa download dulu si image Nginx-nya ini. Nah, ini saya contohkan ya. Saya bersihkan dulu layarnya ya. Yang akan saya lakukan adalah mendownload dulu ya image Nginx ini ya. Jadi perintahnya adalah docker pull ya Nginx. Nah, saya tekan enter ya. Nah, yang terjadi pada saat saya panggil docker pull Nginx ya, maka ya Docker ya, Docker daemon yang ada di komputer saya, nah seperti yang ada di slide tadi ya, bukan di komputer saya ya, yang ada di sini nih di Docker Playground ini, Docker daemon ini akan berkomunikasi dengan Docker
registry, ya. Nah, jadi Docker daemon akan berkomunikasi dengan Docker registry, ya. Nah, yang ini ya. Dan dalam hal ini Docker registry-nya adalah Docker Hub. Jadi Docker daemon akan berkomunikasi dengan Docker Hub mengambil salah satu image yang namanya Nginx, ya. Nah, tadi ya. Nah, ini ya. Jadi dia nanti akan mengambil apa namanya? Salah satu image yang ada di sini. Nah, ini image yang diambil adalah Nginx ini nih, ya. Nginx. Nah, jadi kalau kita mau install Nginx dengan menggunakan Docker, cuman begitu aja caranya, ya. Jadi kita ambil dulu apa namanya? Image-nya, ya. Nah, kemudian setelah image-nya diambil, nah sekarang ini sudah sukses, ya. Nah, maka kalau kita berikan perintah lagi Docker image, ya. Nah, sekarang sudah ada Nginx yang tersimpan di komputer ini, ya. Nah, lalu ini apakah sudah jalan? Apakah sudah ada kontainer yang jalan? Belum ada. Nah, untuk melihat kontainer yang sudah jalan, ya, kita apa sih namanya? Bisa memberikan perintah docker ps, ya, -a. Nah, ini untuk melihat kontainer apa saja yang sudah jalan. Nah, ini kontainernya masih belum ada yang jalan, ya. Nah, sehingga saya akan menjalankan kontainer, ya. Perintahnya adalah docker, ya, run. Jadi docker run, ya. Lalu kontainernya saya berikan nama agar nanti mudah mengaksesnya. Misalnya saya beri nama Nginx, ya. Nah, ini parameter-parameter untuk menjalankan Dockernya, ya. Kemudian nanti kontainer ini akan dijalankan dalam mode background, ya, detach, ya. Kemudian nanti port, ya. Nah, di sini ada port forwarding. Ya. Jadi kalau yang namanya web server itu kan dari luar diakses, ya, menggunakan alamat IP ditambah dengan portnya. Kalau web server, portnya adalah port 80, ya. Nah, jadi di sini misalnya saya map, ya, port 80 ke 80, 80. Nah, kemudian, lalu image apa yang saya ingin jalankan? Image yang akan saya jalankan adalah Nginx yang barusan saya download, ya. Nah, ini saya jalankan. Nah, kalau begini berarti kontainer sudah jalan. Sehingga kalau saya lihat lagi kontainer apa saja yang sudah berjalan, ya. Nah, ya, Docker ps -a. Nah, di sini sudah jalan nih satu kontainer, ya. Nah, ini sudah jalan satu kontainer, ya. Namanya Nginx. Nah, saya nanti bisa mengakses kontainer ini karena dia adalah web server, ya. Kita bisa akses lewat web browser dengan mengakses port 8080, ya. Nah, jadi kalau di apa namanya play with Docker, ya. Nah, ini untuk mengakses si kontainer yang sudah kita jalankan si Nginx ini, ya. Ini tinggal kita apa sih namanya? Klik open port saja, ya. Klik open port, ya. Jadi open port. Nah, nanti Anda masukkan port yang mau diakses. Nah, tadi kan saya setting, ya. Nginx ini berjalan di port 8080, ya. Oke, ya. Nah, nanti kalau sudah sukses, ya, maka dia akan menampilkan ini, ya. Oke. Nah, satu lagi barangkali, ya, sebelum saya akhiri, ya. Waktunya sebentar, ya. Nah, saya contohkan lagi misalnya saya mau menginstal, barangkali pernah mendengar yang namanya Jupyter, ya. Jupyter untuk apa namanya? Ya bisa untuk pemrograman, ya, ataupun untuk belajar bahasa pemrograman Python, ya. Nah, Jupyter ini kan cukup apa namanya? Cukup tidak terlalu rumit, ya, apa namanya instalasinya, tetapi butuh beberapa langkah lah, ya. Nah, di sini kita bisa juga menginstal Jupyter dengan menggunakan notebook, ya. Nah, ini sangat banyak varian Jupyter ini, ya. Jadi ada Jupyter misalnya, ya, Jupyter
data science notebook. Jadi di sini Jupyter yang sudah dipaketkan ya dengan apa namanya? Dengan berbagai tools untuk data science ya. Nah, nanti kalau kita mau install Jupyter yang sudah lengkap dengan tools data science, tinggal ambil saja image ini dari Docker Hub ya. Nah, tapi karena kapasitas playground tadi tidak banyak, maka kita pakai Jupyter yang sederhana saja untuk mendemokan saja ya. Nah, ini saya bisa menggunakan Jupyter/minimal notebook. Saya kembali lagi ke Docker Playground. Nah, sekarang saya mau ambil image ya, Docker full ya, Jupyter ya slash ya minimal dash notebook. Nah, jadi saya mau ambil image dari Docker registry tadi ya, dalam hal ini Docker Hub ya, ini Jupyter minimal notebook ya. Nah, dia akan ambil ya. Nah, ini tentunya butuh koneksi internet ya pada saat kita mengambil image dari Docker registry, dalam hal ini adalah Docker Hub ya. Oke, nah, ini butuh waktu ya. Nah, sambil menunggu ya, jadi itu ya. Jadi di sini di slide ini juga saya tampilkan, saya ambil beberapa perintah ya. Nah, ini tahapan ketika kita menjalankan Docker Run ya. Nanti Anda boleh coba ya. Jadi Docker Run ini dia menjalankan kontainer tadi ya, menjalankan kontainer berdasarkan suatu image ya. Nah, dalam kasus ini image-nya adalah Ubuntu. Nah, jadi ini image-nya. Nah, image-nya ini ya. Nah, image-nya ini kalau misalnya di komputer kita belum ada, maka image ini akan diambil dari Docker registry ya, Docker registry. Dalam hal ini Docker Hub ya, tapi kita juga bisa menggunakan Docker registry yang lain ya. Nah, dia akan download nih, dia akan download ya kalau tidak ada. Tapi kalau misalnya image-nya sudah ada di komputer, maka bisa dia gunakan ya. Nah, Dockeran ini parameternya banyak ya, parameternya banyak. Tidak akan sempat saya terangkan sekarang, tapi kalau yang ini adalah agar kita bisa menggunakan kontainer ini secara interaktif ya. Nah, ini flowchart ya pada saat kita menjalankan Dockeran ya. Jadi intinya ketika menjalankan Dockeran ya, image ini akan dicari dulu di komputer kita ada atau tidak ya. Kalau misalnya tidak ada, maka dia harus mengambil dari Docker Hub ya. Kalau ada di Docker Hub maka ambil ya. Nah, lalu dibuatkan image-nya ya, dipasang image-nya, nah nanti baru kontainernya dijalankan ya. Nah, tapi kalau misalnya Docker-nya sudah ada di image-nya sudah ada di komputer, maka langsung jadinya lebih cepat ya. Oke, nah kita lihat yang tadi ya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya Docker image ya. Nah, sekarang sudah ada dua dua image ya. Yang tadi yang pertama Nginx ya, yang untuk web browser ya, web server Nginx ya. Dan ini adalah Jupyter Notebook. Nah, sekarang kita lihat kontainer yang sudah berjalan ya. Tadi perintahnya docker ps ya, ps ini untuk menampilkan kontainer apa saja yang jalan ya. Docker ps saja nggak apa-apa ya. Nah, ini cuma ada satu kontainer yang jalan ya, menggunakan image Nginx. Nah, saya mau jalankan kontainer yang kedua ya. Jadi docker ya, run. Nah, nama image-nya kan ini ya, Jupyter/minimal notebook ya. Nah, notebook. Nah, oke ya. Nah, ini saya jalankan ya kontainer ini secara apa adanya. Jadi tidak dijalankan secara background ya, makanya dia akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah saya jalankan ya, nah saya bisa ini harus saya hentikan dulu saja ini. Saya ulang lagi ya. Nah, saya jalankan Jupyter Notebook dengan
parameter tambahan ya. Tadi ya kita jalankan secara background ya. Kemudian portnya saya mapping ya dari 80 ke 8081 ya. Ini. Nah, kemudian saya beri nama Jupiter. Ya. Nah, kalau sekarang si Jupiter Notebook ini jalannya background nih, ya. Nah, kita lihat ya, ada berapa kontainer yang berjalan ya, Docker, PS. Nah, jadi sekarang ada 2 kontainer ya, jadi Nginx dan Jupiter. Jadi ada dua aplikasi yang berjalan secara terisolir. Nah, untuk mengakses Jupiter Notebook ini, kita harus mengakses port 8081. Nah, jadi kita tinggal open port yang 8081 diklik ya. Nah, maka kita akan masuk ke Jupiter Notebook. Nah, ini kan untuk masuk ke Jupiter Notebook harus masukin password atau token katanya ya. Nah, dari sini bisa kita lihat tokennya ya. Nah, perintahnya adalah docker log ya. Nama nama kontainer yang di dalamnya jalan Jupiter tadi ya. Nah, jadi nama kontainernya kan Jupiter ya. Nah, ini tokennya ya yang nanti untuk login ke dalam Jupiter Notebook. Nah, ini harusnya di copy ini ya, tapi mengkopinya agak susah di sini, nggak bisa langsung di copy ternyata ya. Oke ya. Atau saya masukin dulu ke file ya, token. Nah, di sini ada editor untuk melihat file yang ada di instansi ini ya. Ini waktunya agak terbatas, jadi saya agak cepat ya. Nah, ini token ini ya. Ini saya ambil. Nah, saya masukin ke sini. Jadi satu. Nah, jadi kita installnya gampang, tinggal kayak tadi aja gitu ya, tinggal panggil image Jupiter apa gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, itu kalau Anda tidak ingin menginstall sendiri ya. Nah, baik, jadi itu barangkali materinya. Nah, terakhir ya, sebagai penugasan, ini sama seperti yang kemarin ya. Cuman kalau kemarin virtual mesin ya, nah sekarang kita bekerja dengan Docker ya. Nah, jadi ini sama ya tujuannya untuk memberikan pengalaman Anda menggunakan Docker ya. Nah, silakan Anda install Docker ya di komputer masing-masing atau Anda menggunakan Docker Playground tadi ya, yang tidak usah menginstall di komputer masing-masing. Nah, lalu Anda jalankan 2 buah kontainer secara bebas. Boleh kontainer apa aja ya. Tadi kan saya mencontohkan, saya menjalankan kontainer yang image-nya itu Nginx dan Jupiter Notebook. Nah, silakan misalnya Anda mau menjalankan kontainer yang lain, silakan ya. Nah, coba Anda tunjukkan akses ke kedua kontainer tersebut, apakah lewat command line interface ya atau melalui web browser. Nah, ini tergantung Anda menjalankan kontainernya apa. Kalau kayak tadi kan saya mengakses Nginx ya dan Jupyter Notebook itu melalui web browser ya. Nah, lalu laporkan langkah 1-3 dalam bentuk tulisan ringkas dalam bentuk file PDF dan dikumpulkan melalui Google Form berikut ya. Pengumpulannya seperti biasa pekan depan ya. Nah, ini tutorialnya juga sudah banyak ya tutorialnya, jadi Anda bisa cari di YouTube ataupun tutorial dalam bentuk teks yang lain. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf, saya kelebihan 11 menit ya. Ada pertanyaan dulu barangkali sebentar. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya kira itu saja untuk materi hari ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima Selamat kasih. siang, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak.